Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait bagaimana sebuah perjalanan dari program Hello C hingga menjadi sesuatu executable seperti ini. Jadi in simple way, seolah-olah kita punya program C yang kita letakkan di sebuah playground seperti ini. Lalu saya akan lakukan compile terhadap ini. Ketika saya lakukan pemanggilan untuk eksekusi, maka nilainya adalah hello world. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam situ? Nah, ketika kita lihat, kita coba jalankan dia menjadi satu persatu. Kita mulai dari sini, CPP gitu ya. Nah, ini adalah suatu step pertama di mana sebuah program, akan dilakukan yang namanya tokenizing, sehingga dia menjadi sebuah intermediate file yang nanti akan dilakukan processing. Jadi ini belum masuk ke dalam jadi kalau saya coba nih adalah nah, ini adalah representasi di sini. Apa yang dilakukan dengan sebuah tokenizing gitu. Preprocessing. Karena preprocessing ini belum melakukan pengecekan apakah sebuah sintak oke atau tidak. Dia hanya melakukan replacing dari string menjadi string. Nah, string yang utamanya adalah biasa yang dilakukan replacement adalah biasanya terkait dengan makro. Nah, ini adalah contoh makro, oke. Nah, saya nulis program yang mungkin tidak make sense ya, tidak make sense. Oke, tapi hanya sekedar untuk kepentingan ini. Di mana max B ini adalah makro A lebih besar B. Jika iya, maka menjadi A. Jika salah, dia menjadi B. Oke, kita asumsikan saja let's say 5 dan 6 angkanya. Oke. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita melakukan proses ini, maka kita bisa lihat sebenarnya makro akan mengganti if clauses di sini menjadi sebuah ekspresi yang ada di sebelah kanan tadi. Oke. Jadi menjadi sebuah ekspresi. Nah, baru setelah itu kalau kita melakukan compilations, dilanjutkan menjadi sebuah binary yang kita bisa eksekusi a.out. Oke. Jadi ini mungkin kalau bilang bagaimana kalau ini jadi salah, sekedar informasi saja. Oke. Jika bukan 0 ya, maka dia dianggap sebagai benar, maka akan selalu jadi kalau kita mau mendrive untuk masuk ke sini, maka langkahnya harusnya ya A lebih besar ini, tapi B-nya adalah 0. Karena kalau kita bicara A lebih besar dari 0 ya, maka hasilnya 5. Gimana caranya untuk menjadi B nih? Maka A-nya harus lebih kecil. Jadi kita bicara minus 12. Nah, dalam posisi seperti ini, ketika kita melakukan tokenizing, melakukan preprocessing, maka sebenarnya ini belum dilakukan compilation atau apapun. Ini kalau kita bisa lihat, nah, maka hanya di replace saja nih. Sehingga kalau kita lakukan kompilasi terhadap file tersebut, file tersebut akan melakukan dan sekarang kalau kita lihat out hello small world tidak lagi menjadi masuk di sini dan masuk yang ke bawah. Jadi perhatikan lesson di sini, angka 0 itu akan dianggap salah selain 0 di bahasa C itu dikonsider sebagai sebuah ekspresi yang benar. Nah, lalu ketika kita bicara perjalanannya bagaimana sih sebuah program itu masuk, ada beberapa banyak rekan-rekan yang akhirnya punya masalah dalam menjalankan ini atau Pak bingung Pak, gimananya Pak. Kita bisa bayangkan bahwa yang pertama dilakukan adalah saya tadi melakukan pengetikan kode, dan kode ini saya ngetik hello gitu. Nah, kode ini akan masuk ke dalam main memory, lalu dilakukan komputasi oleh program editor atau apapun, lalu dikeluarkan lagi, yang nantinya selanjutnya akan ditaruh di memori, dan jika saya tekan yang namanya Ctrl S akan disimpan di dalam sebuah file system. Hal yang perlu Anda pahami di sini, lihat,
untuk hanya sekedar mengetikkan saja ada sekian banyak komponen, I/O bridge, main memory atau RAM bahasa yang, dan disk. Disk controller itu adalah tempat Anda mengkoneksikan hard disk fisik Anda seperti hard disk seperti ini, ke dalam komputer Anda. Itu controllernya rata-rata bisa HD, SATA, SCSI, dan macam-macam. Ini bagaimana Anda hanya menuliskan kode. Setelah itu dilakukan kompilasi dan kawan-kawan, kalau memang itu perlu, dan dieksekusi, maka yang terjadi adalah Anda eksekusi namanya di sini. Ini akan dikomputasi. Lalu dia akan dilihat. Oh, menurut ALU ini harus di print. Karena saya ngeprint F itu adalah standar output, maka dia akan pergi ke output seperti ini. Lalu di printlah ke dalam hello world. Nah, graphic adapters itu posisinya sama dengan disk controller. Dia intermediate dari sebuah computer systems ke device di luar, yaitu layar. Jadi kalau kalian punya komputer laptop gitu ya, ada beberapa laptop yang punya grafik dua, yang satunya untuk layarnya, yang satunya untuk extension monitors. Kalau di desktop juga ada yang dual head gitu, supaya kamu punya dua monitor kiri kanan dan bisa dihandle dengan ini. Berarti artinya graphic adapternya akan ada dua. Di sini kita bisa melihat untuk mengeluarkan gambar saja, untuk mengeluarkan tulisan hello world itu melewati sekian banyak jalan dan melibatkan sekian banyak komponen dari komputer Anda. Nah, langkah berikutnya kita lihat yang namanya cache memories. Jadi tadi data dari I/O bridge lewat ke bus interface, lalu sebelum dimasukkan ke dalam ALU, dia akan disimpan sebentar di register. Register file itu sebenarnya adalah sebuah memori yang kecepatannya luar biasa cepat, jauh lebih cepat dibanding dengan RAM. Nah, cache memory punya fungsi tersendiri, yaitu menjadi intermediate seperti RAM tapi hidupnya di dalam CPU chip. Bisa L1, L1 case, L2 case, dan kawan-kawan seperti itu. Ya, mekanisme yang dilakukan oleh L1 sampai L3 ini terserah prosesor. Bukan lagi menjadi wilayah kekuatan atau yang dikendalikan oleh operating systems. Jadi kita harus tahu ya, ada prosesor, ada operating systems. Nah, selain itu kita juga mengenal ada beberapa memory type yang lain. Yang pertama adalah DRAM, Dynamic RAM, atau main memory atau RAM kalau kalian bicara. Lalu ada yang namanya local storage, hard disk yang terkoneksi, terhubung langsung ke komputer. Dan yang terakhir remote storage hard disk. Nah, ini remote adalah hard disk yang di-mount dari tempat yang lain. Contohnya apa? Anda bisa nge-mount sebuah web folders untuk masuk di sini. Anda punya yang namanya share folders, atau kalau di Apple ada yang namanya Apple FS atau Bonjour itu. Itu sebenarnya adalah sebuah file system yang terletak di jaringan dan diakses seolah-olah seperti attached device. Nah, ini adalah struktur memori. Jadi kita harus paham bahwa semakin ke atas ya, semakin ke atas ini dia makin kecil, makin cepat, dan makin mahal. Ya, semakin ke bawah kapasitasnya menjadi besar dan lebih lambat, cenderung lebih kecil per byte-nya. Kita melihat harga murah sama mahal itu bukan harga kepingnya, tapi harga ongkos per byte-nya berapa. Baik, itu penjelasan dari saya terkait dengan memori dan bagaimana perjalanan dari sebuah eksekusi program.